ada kakak pertama Mbak Tinta Kurniawati tidak hadir ya. Kedua adalah anak kedua Mas Fajrul Islami. Yang ketiga Mas Fadlan Karim. Di sini adalah pelapor ya Mas untuk kasus ini. Yang keempat ada Mbak Nirina Zubir. Dan yang kelima ada Rizkulah Ramadan. Di masalah ini adalah masalah yang dialami oleh keluarga almarhum Ibu Cut Indriamat ini atas sejumlah aset yang seharusnya wariskan kepada anak-anaknya ya. Ada penyalahgunaan kepercayaan dari Ibu almarhum Cut Indriamat ini kepada tersangka. Boleh disebutkan namanya? Dalam kasus ini ada 5 tersangka. Tersangka utamanya adalah bernama Riri Kasmita dan Endrianto, yang dimana mereka bekerjasama dengan 3 notaris. Satu notaris itu berdomisili di Tangerang, PPAT, bernama Farida, dan 2 lagi PPAT yang berdomisili di Jakarta Barat atas nama Ina Rosaina dan Erwin Ridwan. Oke. Ini ada yang digelapkan adalah properti dari terutama yang atas nama Mas Fadlan. Ya. Jadi dari 6 properti itu ada beberapa yang atas nama ada yang atas nama saya, atas nama adik saya, atas nama kakak saya, dan atas nama almarhumah ibu kami, yang semuanya terletak di Jakarta Barat. Ya, untuk kronologi selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh adik kami Nina untuk kronologi selengkapnya. Basically kasus ini sudah kami laporkan ya, dan sudah diurus, sedang berlangsung dan sudah diurus di pihak kepolisian. Dan dari 5 tersangka tersebut, 3 sudah dalam penahanan dan 2 masih dalam proses. Ya, untuk kronologinya saya serahkan ke adik saya. Ya, jadi awal mulanya adalah ibu saya ini merasa bahwa dikira suratnya itu hilang, surat-surat tanahnya, sehingga dia minta tolonglah sama ART-nya yang memang sudah bekerja sama dari tahun 2009 untuk dibantukan diurus suratnya gitu. Nah, alih-alih diurus, tapi ternyata kenyataan yang terjadi adalah dia diam-diam menukar semua surat yang diminta tolong untuk diuruskan itu dengan namanya pribadi atas nama Riri Kasmita, anak dari Ibu Nur Hasnisah dari Bukit Tinggi, bersama suaminya yang namanya adalah Edrianto. Jadi ada ke-6 surat itu diam-diam ditukar namanya jadi nama mereka gitu. Terus ada sebagian diagunkan ke bank dan sebagian lagi dia jual. Dan dugaan kami adalah akhirnya uang-uang itu dipakai untuk modalnya dia untuk memiliki sekarang bisnis ayam frozen yang cabangnya sudah melebihi dari 5 cabang. Jadi seperti itulah keadaannya. Jadi nah yang kita ketahui ternyata waktu dia minta tolong ini dia menggunakan kenalannya notaris tadi PPAT atas nama Farida dari wilayah Tangerang itu, dan juga 2 orang lainnya yang menjadi bantuan dari Farida itu. Ya, karena seluruh properti yang kami permasalahkan itu terletak di Jakarta Barat. Ya. Jadi karena Farida itu tidak punya kuasa untuk menghandle Jakarta Barat, jadi dia kerjasamalah dengan 2 orang PPAT yang berlokasi di Jakarta Barat itu. Dan mungkin saya tambahkan dari informasi adik saya, awalnya memang ibu kami mengira hilang. Kenyataannya setelah diselidiki sama polisi, itu bukan hilang.
itu diambil sama Dan atas ART. pengakuan dia sendiri juga ya. Dan dia sudah mengakui itu. Jadi dia diambil dan dirubahlah seperti keadaan sekarang ini. Jadi memang kondisi ibu saya waktu beliau minta tolong untuk disuruh minta tolong urusin suratnya, itu memang usia mama saya tuh udah pada usia yang ada lupanya, terus memang ya udah usia. Tapi yang saya kesel, maaf ya kalau agak emosional ya gitu, karena ibu saya sudah meninggal 2 tahun yang lalu, dan berat buat saya karena saya tahu ibu saya itu meninggal tidak tenang. Karena saya punya not ditulis sama ibu saya, kalau ibu saya tuh ditulis uang aku ada, tapi pada kemana ya gitu. Terus surat-surat kok belum kelar-kelar ya, minta tolong sama Riri, kok belum kelar-kelar gitu. Jadi tepat November kemarin ini tanggal 12 adalah 2 tahun ibu saya meninggal, dan ibu saya meninggal tuh dalam tidurnya gitu. Saya bersyukur alhamdulillah ibu saya tidak melalui sakit apapun, tapi saya masih ada sakit di hati saya karena di sini urusannya adalah orang terdekat gitu kan, terdekat dari ibu saya yang melakukan ini, itu satu. Dan yang kedua adalah saya sakit hati dan saya pengen sekali kasus ini dikawal, dikarenakan ada sangkut pautnya dengan orang-orang yang mengerti hukum tapi menyalahgunakan wewenangnya mereka gitu loh. Adalah notaris di sini yang menurut TPAT, menurut saya di sini adalah menyalahgunakan kewenangannya mereka gitu loh. Itu. Jadi saya juga mau berterima kasih. Ini ada beberapa list yang saya ingin ucapkan terima kasih. Adalah jadi sekalian mungkin tadi kami tujuan dari konferensi kali ini adalah kita tuh selain juga ingin memberitahukan kasus kami yang sedang kami alami dengan mafia tanah, ini juga sebagai ucapan terima kasih kami kepada pihak kepolisian yang sudah sangat membantu sekali dari awal sampai akhir. Sampai sekarang kasus berjalan ya, sampai 3 orang tersangka itu sudah ditahan. Ya, itu ada beberapa mungkin yang bisa disebutkan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Metro Jaya Bapak Irjen Muhammad Fadil Imran. Terima kasih Pak. Di Reskrimum Polda Metro Jaya Bapak Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat. Kasubdit 2 Harda Polda Metro Jaya Bapak Kompol Petrus Peksilalahi. Kanit 2 Subdit 2 Harda Polda Metro Jaya Bapak AKP Kemas MS Arifin yang juga adalah Kasatgas Mafia Tanah. Kemudian juga para penyidik Unit 2 Subdit 2 Harda Polda Metro Jaya, diantaranya Bapak Aibda Slamet Susanto dan juga Bapak Bribka Yurizal Akmal. Karena dengan bantuan mereka juga sekarang para pelaku Riri Kasmita, yang kembali lagi saya tegaskan adalah Ibu Nur Hasnisah, anak dari Ibu Nur Hasnisah dari Bukit Tinggi. Saya kecewa sekali. Bersama suaminya tersangka Edrianto dan juga PPAT Faridah telah dilakukan penahanan terhadap mereka berdua. Masih ada 2 orang lagi yang akan ditindaklanjuti. Kemarin setelah dilakukan pemanggilan 3 dari 5 tersangka tersebut 3 hadir, makanya sudah dilakukan penahanan. 2 lagi tidak hadir dan sedang diproses untuk melakukan penahanan juga. Jadi selain itu tujuan kami adalah diharapkan ya kawan-kawan dan kawan-kawan media dan instansi hukum yang terkait, terutama Satgas Mafia Tanah, dapat mengawal kasus ini. Karena ada kejadian minggu kemarin dari pihak terlapor sudah melakukan langkah-langkah yang berusaha untuk melakukan perlawanan untuk membuat LP penyekapan, di mana yang mereka akan menjadikan saya sebagai korban. Di sini kan
pihak kami yang jadi tersangka. Jadi sudah ada lawan-lawan sudah ada langkah-langkah yang mereka lakukan untuk melakukan perlawanan. Jadi ya kami mohon dari pihak media dan dari instansi hukum yang terkait untuk dapat mengawal dan membantu kami. Dan ini kan juga sejalan ya dengan instruksi dari Pak Presiden dalam memberantas mafia tanah. Nah, dan yang pasti waktu perlawanan dari yang kita laporkan itu mendatangkan 6 orang polisi di malam hari ke tempat kediaman tersangka yang adalah milik keluarga kami. Hari Sabtu kemarin tanggal 13 November kurang lebihnya adalah jam 10 malam. Makanya saya di sini minta bantu teman-teman semua. Mari yuk kita sama-sama kawal kasus ini, karena kembali lagi orang-orang yang mengerti hukum harusnya jangan menyalahgunakan wewenang mereka. Dan untuk orang-orang yang gelap mata, supaya ingat bahwa hukum itu ada dan kalian ini bisa terjerat. Jangan hilaf semata deh hanya untuk harta-harta yang bukan milik kalian. Ini bukan masalah hartanya, tapi lebih kepada saya dan keluarga masih sampai detik ini kehilangan ibu saya, dan di mana-mana anak kan kalau kehilangan orang tua tuh pengennya orang tua juga meninggal dalam keadaan tenang ya. Tapi saya tahu ibu saya belum tenang tadi, jadi saya harap bahwa kasus ini bisa diselesaikan dan kemudian kami juga semua bisa tenang, dan ini menjadi pembelajaran buat teman-teman lainnya supaya berhati-hatilah, cek surat-surat milik keluarga, milik sendiri, karena hal-hal seperti yang kami hadapi sekarang ini mungkin terjadi dan bahkan sedang terjadi. Dan ini juga sepertinya kalau kita pelajari ya, kasusnya tuh semua mirip-mirip ya. Mungkin kalian pernah ingat ya dengan kasusnya Pak Dino Patijalal ya. Exactly the same. Pemeran utamanya itu adalah orang terdekat, dan pemainnya membantu itu adalah aktor yang berniat jahat. Jadi ini juga sebagai pembelajaran juga bagi mereka-mereka yang mungkin terlibat kasus mafia tanah ini, cuman tidak berani melapor atau tidak tahu bagaimana melapornya. Ingat saja, ini ada namanya Satgas Mafia Tanah. Ya. Mereka akan sangat membantu dan willing untuk membantu, karena ini kasus mafia tanah ini sudah seperti berakar kemana-mana ya. Dan kami pun nggak nyangka, kami pikir selama ini itu yang terjadi pada orang lain, ternyata kami pun sekarang mengalaminya, dan ini sangat menguras waktu ya. Kalau dibilang nggak cepat, tapi jika dilalui dengan sabar dan baik, selama kita mengikuti instruksi dan arahan dari pihak kepolisian, kasus ini akan bisa terselesaikan. Ya. Oke. Nanya boleh, Mbak? Boleh. Enggak, buat penegasan aja. Tadi sempat dibilang katanya orang terdekat. Kalau boleh tahu seberapa dekat? Artinya apakah dia masih ada hubungan saudara? Tidak. Atau mungkin hal yang lain? Bisa Jadi ditegaskan lagi orang terdekat? saudari Riri Kasmita, dan kembali lagi saya selalu akan menghimbau nama orang tuanya, karena waktu kami mengkonfrontir pertama kali kasus ini, saya ingat sekali betapa ibunya habis-habisan memaki-maki kami sebagai anak-anak yang tidak tahu diri, anak-anak yang tidak tahu berterima kasih karena merasa bahwa anaknya Ibu Nur Hasnisah yang dari Bukit Tinggi katanya menjaga ibu saya setiap hari, istilahnya membantu ibu saya. Tapi kan ujung-ujungnya kami tahu bahwa ternyata dia berada di keluarga kami memang dari tahun 2009 untuk berada di sekitar ibu saya, hidup dari ibu saya, tempat tinggal pun diberikan oleh ibu saya, karena memang ibu saya sebegitu hatinya tuh sensitif dan sangat ingin menolong sesama gitu loh. Jadi dari 2009 dia bukan siapa-siapa, tapi ibu saya memiliki hati yang besar untuk menampung dia karena dia dari daerah, terus kemudian dia hidup di Jakarta dan tidak diterima oleh keluarga tirinya dikarenakan hubungannya yang kurang harmonis. Ibu saya yang menampung dia,
dan akhirnya dia berada di kehidupan ibu saya dari tahun 2009, bukan keluarga sama sekali, tapi mungkin dari Sumatera Baratnya. Ya, kami memang dari Koto Gadang. Makanya saya menekankan di sini, ujung-ujungnya kamu yang dibilangin bahwa kami adalah anak-anak yang tidak tahu diri, tidak menjaga ibunya, dan mencari apapun salah dari kami gitu. Dia bukan siapa-siapa kita, tapi dia mempelajari keluarga kita selama dari tahun 2009. Apa yang menjadi kelemahan ibu saya, apa yang menjadi kelemahan dari masing-masing kami anak-anak. Ya, kelemahan dari kami salah satunya adalah waktu, karena kami kan memiliki kehidupan masing-masing. Kakak saya ini di Bali, yang satu lagi kakak saya di Malang, 3 di antara kami ini ada di Jakarta, tapi semua juga dengan kesibukan masing-masing. Dan dia mengkawal ibu saya dari tahun 2009 itu diduga untuk mempelajari gitu, sampai akhirnya tahu kelemahannya dan akhirnya melakukan ini. Bahkan kami sudah mendapatkan pengakuan dari dia bahwa ternyata akhirnya surat itu tidak hilang, tapi ibu saya didoktrin setiap saat untuk dibilangin hilang Kalia, hilang Kalia, sini deh aku bantuin lagi, suratnya diadain lagi, pasti kok aku punya kenalan. Namanya ibu saya sudah tidak, memorinya sudah kurang baik, fisiknya juga sudah mulai melemah gitu kan. Jadi ya di saat itulah dia masuk dengan sigapnya gitu. Mungkin tambahan, yang dimaksud orang terdekat ini lebih pada orang kepercayaan ya Mas ya. Jadi bisa juga asisten rumah tangga, bisa juga keluarga sendiri, bisa juga saudara, bisa paman. Mungkin di beberapa kasus yang kami pelajari juga ya, alhamdulillah ada juga yang orang terdekat sendiri. Jadi yang mesti dihati-hati adalah memberikan kepercayaan kepada seseorang itu yang perlu diperhatikan. Tapi kalau untuk pelapor ini, maaf, bisa dibilang IRT kah? ART. ART. Oh iya, ART. Maaf, Ya. ART. Tidak ada hubungan darah. Tidak ada hubungan darah. Mbak Marina. Nah ini dari tahun berapa sih? Nah, Oke. dari tahun berapa sampai Iya. Tahun waktu mengurusnya ini dari tahun 2017 sampai 2019, karena ibu saya meninggalnya tahun 2019. Emang tidak pernah ini Mbak bilang ke Pernah sebelumnya gitu, jadi pernah sebelumnya Cuman kami didoktrin bilang waktu ini kejadiannya ketika mama saya waktu itu, tahun 2017 tuh saya lagi di Shanghai waktu itu kan, bekerja di Shanghai, dan ibu saya main ke sana. Jadi waktu itu saya tanya ke mama, mamanya kan sudah berumur, itu surat-surat penting kalau bisa dikasihlah ke salah satu anak-anak supaya disimpan lah gitu kan. Terus mama saya cuma diam aja, dia bilang hilang. Saya bilang, hilang? Apanya hilang? Ya surat penting semua hilang. Loh kok bisa hilang? Saya bilang. Cuman ibu saya bilang, udah, jangan bikin pikiran mama lebih rumit lagi. Sudah diurus, ada yang ngurus. Itulah kejadiannya. Jadi saya pikir udah sedang diuruskan. Nah 2018 saya balik ke Jakarta. Setelah itu 2019 kan ibu saya meninggal. Nah ketika setelah ibu saya dikuburin itu saya panggillah orang yang bilang sedang diurusin, namanya Ridi. Saya tanya, mama saya itu ada utang nggak? Oh nggak ada bang, nggak ada utang gitu. Terus saya bilang, kalau nggak salah kan ada beberapa surat tanahnya yang lagi diurus. Oh tenang bang, sedang diurus. Nah udahlah, setelah itu saya pikir sudah selesai kan, saya balik lagi ke Bali. Nah 2019 kan COVID ya terjadi ya, kebetulan saya juga tidak bekerja lagi waktu itu. Nah karena sudah hampir setahun sejak saya bicara dengan Ridi sampai 2019 itu tidak ada kejelasan, kakak saya bilang, abang saya bilang, daripada di Bali lu ngapain sih tuh, ngapain, udah urus tuh urusan mama. Saya baliklah, dari situlah kita mulai. Jadi sebenarnya semua ini terkuaknya pada saat ibu saya meninggal gitu kan, baru kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan gitu. Katanya, oke, notarisnya yang mana? Kok mama saya meninggal, dia bahkan dulu waktu sebelumnya tuh mama sempat pernah menghimbau bahwa ada surat wasiat. Maksudnya gini, kan kalau misalnya ibu meninggal terus kita kakak beradik itu kan maksudnya lebih baik waktu itu kita udah dengar ada surat wasiat, kita tahu dong dari notarisnya langsung gitu. Ini notarisnya mana ya? Gitu. Ibu saya udah meninggal, masa cuma kirim karangan bunga tapi orangnya tidak datang gitu kan.
Mulai dari situ, mulai tanya, aduh kok bang ini lagi di luar kota, lagi di ini, lagi di itu. Tapi semua pertanyaan jedanya seminggu, 2 minggu kemudian, sebulan, sampai akhirnya kami mulai curiga gitu. Ini ada apa sih? Tadinya awal mulanya hanya ingin kejelasan nih gimana gitu loh. Sampai akhirnya pelan-pelan kami pelajari gitu. Oke, kalau memang ini lagi diurus suratnya, mana bukti dari BPN-nya gitu kan, ada kalau surat lagi di pengurusan segala macam. Tapi mulai dari situ tuh gelagatnya kelihatan, pelan-pelan terbuka, pelan-pelan. Terus dengan abang saya juga langsung mengkawal terus tentang ketidakjelasan ini. Baru tuh dari situ kok mulai curiga ya, kok mulai aneh ya, kok mulai ada sesuatu ya gitu. Dari situ baru kita pelan-pelan terbuka, bahkan pernah ada surat palsu bahwa memang itu lagi diurus gitu loh. Kita sampai lihat, loh dulu kalau dari BPN kan mestinya harusnya ada ada barcode ya, kok ini nggak ada. Nah dari situ tuh mulai kebuka, ada whistleblower, ada ini, ada itu, sampai akhirnya sekarang kita hire lawyer gitu, karena kami ingin mengerti hukum. Kami juga tidak mau salah secara hukum gitu loh. Jadi ya ini sudah jelas ya, yang bermain itu nggak cuma seorang. Ada pelaku, ada aktor intelektualnya, dan ada supportingnya juga. Jadi ya sudah jelas ini adalah suatu sindikat ya, yang sudah biasa untuk menggelapkan sertifikat ini sudah biasa. Jadi ada satu proses tuh ketika kami bertanya tuh itu seperti yang disebut di saya. Jika saya misalnya ke BPN nih misalnya, kan saya tuh udah dibuatin dokumen palsu ya. Nah ini jadi kita tuh otaknya, oh iya ya ini udah ini lagi valid. Kalau kita nggak tanya-tanya, kalau kita percaya saja, ya itu yang terjadi. Ya nyatanya kami tidak percaya dengan mudah, itu aja. Ya silakan. Boleh. Yang menarik ini kan ada aktor intelektualnya pastinya ya. Mungkin pejabat-pejabat terkait sendiri sudah dilaporkan belum sih, kayak notarisnya atau Sementara ini yang sudah kami laporkan, silakan mungkin dari diulang lagi lawyer kami. yang dilaporkan siapa aja mas? Yang dilaporkan itu, kalau dilaporkan itu salah satunya adalah PPAT yang bernama Farida. Pengetahuan kami terhadap PPAT itu sudah dilakukan penahanan. Ada tersangka lagi 2 orang PPAT lainnya, bernama Ibu PPAT Ina Rosaina dan itu Ridwan. Akan tetapi sepengetahuan kami sampai dengan saat ini belum dilakukan penahanan. alasannya sendiri mungkin kenapa? Ya. Alasannya sendiri mungkin informasi dari penyidik Belum alasannya hadir. kenapa? Karena kan ini keterkaitan ya antara notaris satu dengan notaris yang Betul. Informasi yang diterima karena pada saat dipanggil PPAT tersangka yang 2 orang ini tidak hadir. Itu informasi yang diterima. Karenanya sampai saat ini belum melakukan penahanan. Karena itu kan mohon kepada teman-teman media untuk membantu kami mengawal ini perkara ini, apalagi kami mendengar informasi bahwa para keluarga yang korban ini saat ini sedang dilaporkan balik juga. Nah, kami khawatir jangan sampai nanti keluarga Nirina Zubir ini yang merupakan korban nantinya bahkan sampai jadi tersangka. Jadi kami mohon bantuan teman-teman media untuk mengawal permasalahan ini. Mungkin kami menambahkan ya, mungkin masih ada pihak-pihak terkait lainnya, mungkin kami juga masih belum bisa menjelaskan sekarang ini, karena kami juga masih menunggu penyidikan masih berjalan ya. Jadi karena ini kan juga ada kaitannya dengan digadaikan di bank segala macam ya. Jadi ya, pertanyaan tadi itu untuk sementara ini yang sudah kami identify adalah PPAT yang terlibat. Untuk yang lain-lainnya kita masih telusuri. Bang Nirina, lagi bang, tadi kan bilang kan semua pelakunya ada 5 orang ya? 5 orang. Yang sudah ditahan itu 2. 3 ini siapa aja selain ART? 3 itu adalah Riri Kasmita yang adalah ART-nya ibu saya, kemudian suaminya, kenapa suaminya? Karena surat-surat tanah ibu saya diganti nama atas nama Riri Kasmita dan suaminya Adrianto itu. Dan satu lagi yang memang sudah ditahan dari hasil DAP kemarin adalah notarisnya PPAT atas nama Farida dari wilayah Tangerang. Dan kami tambahkan juga ya, dari 2 lagi yang sedang diurus, sedang dipanggil ini, sebagai tersangka, salah satunya adalah Ina Rosaina, dia itu salah satu pengurus ini
Se-Jakarta Barat, jadi Ikatan Ikatan. Notaris Indonesia ya, ini itu ya. Dan karena dia tuh berhalangan hadir, kami dapat kabar karena dia lagi menghadiri rapat ini itu, jadi belum bisa memenuhi panggilan polisi. Sekali lagi saya tegaskan bahwa yang terlibat di sini 2 orang lagi, salah satunya yang sebentar lagi juga akan di BAP sudah dipanggil sebagai tersangka tapi belum datang, belum menghadiri. Ina Rosaina, dia adalah pengurus dari Ikatan Notaris Indonesia wilayah Jakarta Barat. Ya, itu yang saya tegaskan karena belum hadir memenuhi panggilan. Dan satu lagi adalah Erwin Ridwan. Nirina, Ya. mau tahu luas tanah ini berupa tanah kosong kah atau ada bangunannya? Dan nilainya berapa? Kalau boleh tahu kerugian ini. Mungkin dijelasin aja, Mas. Ya, Aset-aset aset-asetnya apa aset aja? ini apa? Aset-asetnya apa aja? Oke, ada 6 sertifikat ya. Luasnya sih kurang lebih saya sih lupa ya, beberapa. Cuman gini, dari 6 sertifikat itu ada 2 yang berupa tanah kosong yang sudah dijual dan sudah oleh pembelian baru itu sudah dibangun. Itu 2. Nah, yang sisanya lagi, yang 4 lagi itu karena dengan bangunan yang diagunkan. Nominal luas tanah Ya, agak sensitif ya. Tapi sih memang Sampai sejauh itu kan. Total kerugian. Kurang lebih 16 M lah. kurang lebih 17-an dari ke-6 bidang tanah atau Jadi 6 aset ini ada yang diagunkan dan ada yang dijual. Ya? 4 sudah sedang diagunkan di bank, Oke. 2 sudah 2 dijual. dijual. Ya. Yang nggak selamat dua ya, Bang? Yang Ya. nggak bisa diselamatkan ini 2 Bang. kita belum tentu Eh, bilang nggak selamat. Jangan sampai Bukan Jangan sampai nggak selamat. Jadi gini, kan semua itu masih ada hukum ya, masih ada landasan hukum. Jadi kan kita bisa melihat dari penjualan itu prosesnya seperti apa. Kalau emang sesuai dengan prosedur, ya kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Cuman kalau kita menemukan proses dalam menjualnya itu tidak sesuai dengan prosedur, itu yang bisa kita lawan dari segi hukum ya. Jadi kalau dibilang nggak diselamatkan, sampai sekarang ini kita statusnya masih terbuka semua, dan kami berharap ya semua balik ke pihak keluarga kami, itu aja. Ke pihak ahli waris. tadi ada 6 ya, sekitar 6 ya? Ya. 6 petak gitu ya, Ya. 6 petak tanah yang tadi semua lahan kosong. Enggak, 2 yang sudah terjual itu lahan kosong. Selebihnya 4 itu lahan dengan bangunan. Jadi sebenarnya saya ingin memberikan mereka kan punya aset-aset juga, usaha segala macam. Mungkin nggak coba ditelusuri lagi, mungkin nominalnya bisa untuk mengganti semua yang. Nah, ini yang sedang kita telusuri juga ya. Jadi kita masih menunggu hasil dari penyidik. Ini kan penyidik masih melakukan interogasi ya. Jadi dan kita juga masih dibilang selesai juga masih belum. Ini masih juga dalam tahap awal. Jadi makanya kami itu dari tahap awal pun sudah mereka dilakukan tersangka itu, kami ingin mengucapkan terima kasih gitu kan kepada pihak-pihak polisi yang sudah membantu kami. Tapi kedepannya masih ada lagi prosesnya. Berarti semua di Polda ya, Bang? Ya. semua di Polda. Boleh ditambahan sedikit dari Buat lawyer tadi saya? Bapak pertanyaannya, sertifikat itu sekarang statusnya sedang dalam pemblokiran oleh Polda Metro Jaya. Gitu. Itu Saya menambah. satu surat atau Semuanya. Yang artinya ada 6 surat. Ada 6 sertifikat dan semuanya saat ini statusnya sedang diblokir oleh Polda Metro Jaya. Kan Irina nanya dong, sejak kapan sih maksudnya Kan Irina dan keluarga mulai melakukan pembuatan laporan dan sampai akhirnya pelaku ditangkap 13 November kemarin gitu. Sementara tadi ceritanya terputus di Bang Padran ke BPN dan ternyata surat itu palsu gitu. Iya. Jadi kami melakukan pelaporan itu mulai dari bulan September, ya, September 2000. Untuk penyelidikan yang kami lakukan termasuk BPN itu dari 2020 September. Tapi kalau untuk laporan ke polisinya, kami emang tidak langsung, kami sengaja mengumumkan bukti dulu. Jadi ada sekitar 6 bulan atau hampir setahun untuk kita ngumpulin bukti sampai bukti semua cukup kuat,
baru kami melaporkan ke kepolisian. Ke kepolisian itu baru 2-3 bulan yang lalu ya, Ben? Bulan Juni 2020. Juni 2021. Jadi untuk laporan polisinya sendiri itu tahun 2021 Juni kemarin. Selama mengumpulkan barang bukti, Riri ini masih bekerja di keluarganya Kanana dan Mas Harun atau memang dia sudah pergi gitu? Saya tambahkan ya. Saya akan sampai ke jawaban Mas. Jadi perkenalkan saya kakak nomor 2 dari Dina Zubir. Jadi kronologinya itu dari dulu itu kita selalu mengingatkan kepada orang tua kami, mama sama papa kan punya tanah nih, dijual aja, dinikmatin dong untuk masa tua. Jadi kita nggak pernah mengusik harta orang tua. Jadi pada saat ibunda kami meninggal, kita tanyakan nih ke Riri kan, mama punya utang nggak? Karena kita tahu bahwa Riri ini adalah orang terdekat mama. Jadi kita tanya, Riri, mama itu punya utang nggak dengan orang-orang? Jadi jawab enggak. Oke, jadi lalu pengurusan tanah mama gimana? Riri bilang sedang dalam pengurusan, Mas. Oke, jadi kita nggak mengingatkan tuh. Baru pada sekitar 7 bulan atau 8 bulan setelah mama meninggal, tepatnya bulan Juni 2020, kita ngobrol-ngobrol di rumah Nirina. Tanah mama itu udah selesai belum ya pengurusannya? Lalu kita bilang, coba kita tanya Riri lagi deh, gitu kan. Terus baru tadi seperti tadi adik saya Alan bilang, saya bilang, Lan, daripada di Bali nggak ngapa-ngapain PPKM, balik aja ke Jakarta, uruslah tanah-tanah mama itu, gitu kan. Nah, mulailah dari situ September kita mulai datang ke notaris. Jadi kita tanya Riri, siapa sih notaris mama itu? Oh, notaris mama itu namanya Farida di Tangerang. Oh ya, kita datengin aja. Kita datengin ke September, kita tanya kronologinya kayak gimana sih. Notaris ini jawablah, oh mama tuh datang begini. Nah, dari situ kita mulai tanya, oh waktu itu mama urusannya dengan siapa? Dengan si ini. Dikasih tahu lah, oh ngobrol dengan si A. Kita datengin si A, ngomong dengan si B, kita datengin si B. Dari situ mulailah ada whistleblower. Nah, mulailah dari situ kita tahu bahwa ternyata ada kejanggalan dalam proses pengurusan sertifikat mama ini gitu. Nah, dari situ barulah kita mulai libatkan pengacara. Nah, kalau dari kepolisian ini terhitung sangat cepat ya. Dan seperti tadi dibilang, kita mulai dari bulan Juni, jadi bukan dari tahun kemarin. Jadi kalau ditanya kenapa 2 tahun baru kita urus, baru kita dapat hasilnya seperti ini, karena itu kita 7 bulan itu kita nggak mublis, nggak kita sentuh sama sekali. Lalu September baru kita mulai, baru kita libatkan pengacara, baru bulan Juni kemarin kita libatkan kepolisian, dan sampai sekarang alhamdulillah terhitung cepat sudah menjadi tersangka 5-5-nya. Ya. Jadi tadi pertanyaan PPKM ya sebenarnya. Kalau nggak ada PPKM mungkin akan lebih cepat lagi. Ya. Dan kalau pertanyaan Mas tadi, jadi selama ini si Riri itu, jadi mama punya tinggal di rumah A misalnya ya, di depannya tuh mama punya rumah B. Nah si Riri ini dikasih tinggal, jadi sebenarnya itu kos-kosan sama mama. Riri tinggal situ aja, nggak usah bayar, tapi tolong diurus. Jadi dari situlah si Riri tinggal di rumah itu, bantu mama ngurus mama. Dan kalau dibilang apakah masih berhubungan ya, selama sebelum mama meninggal itu kita masih berhubungan dengan Riri. Setelah mama meninggal itu kita berhubungan sampai pada saat kita tahu bahwa ternyata ada kejanggalan dalam pengurusan sertifikat itu. Nah itu di sini saya tambahin lagi, kenapa prosesnya, maksudnya kan kenapa ada beberapa bulan yang kosong? Kenapa satu, selain kami juga mengumpulkan bukti-bukti, tapi memang di awalnya kami sudah sekeluarga, para ahli waris termasuk orang tua bapak saya, itu masih ada niatan baik untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Masih kami udah beri itu ke dia. Sampai yang saya bilang tadi, kenapa makanya saya sebutin terus nama ibunya gitu. Sampai akhirnya ibunya yang memaki-maki balik kita bilang loh, ini hak kami dong untuk minta kejelasan atas ini semua gitu. Jadi kembali lagi kami sudah memberikan dia niatan baik dengan menyelesaikannya secara kekeluargaan, malah kami akhirnya dimentahkan balik, bahkan sekarang jadi ada lawyer, ada ini segala macam loh. Tadinya kami nggak mau ada kayak begitu-gitu, kita mau selesain aja baik-baik, karena kembali lagi kita nggak pernah ada niatan apa-apa, kita nggak pernah ada pikiran sedikit pun terhadap dia. Makanya kenapa baru akhirnya sekarang, karena memang nggak pernah ada pikiran
sedikit pun gitu pikiran tidak baik, pikiran jahat, pikiran boro-boro gitu, karena kita pikir ya udah kita dulu malah justru berterima kasih karena dia ada di samping ibu saya pada saat kami semua sedang aktif bekerja gitu. Tapi mana kita tahu ternyata akhirnya malah semua diambil kesempatan untuk merubah surat ibu saya menjadi atas nama Riri Kasmita dan suaminya Edrianto. Oke, kalau masalah pelaporan polisi dan